Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Afifah Rahmah, NIM 07011282386160, kelas L5 Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023. Saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran pada pertemuan pertama keuangan publik dengan Ibu Lili Erina MSI dan Ibu Alvina Septiani SAP MSI. Saya akan menjelaskan substansi materi yang dipelajari, pemahaman saya, dan saya akan mengambil lesson learn yang dapat dari pembelajaran. Pada pertemuan 1, saya mempelajari keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian ruang lingkup keuangan publik itu terbagi menjadi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan menganggarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum, pemerintah negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara dan daerah, pengeluaran negara dan daerah, kemudian kekayaan negara atau kekayaan yang dikelola sendiri, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. Nah, dalam ruang lingkupnya itu, pemerintah itu bisa mendapatkan hak mencetak uang, melakukan pinjaman, mengadakan pinjaman paksa, memungut pajak, serta menarik iuran. Kewajiban negara juga itu terdiri dari menyelenggarakan tugas-tugas negara, membayar tagihan dari pihak ketiga. Nah, pendekatan keuangan negara itu terdiri dari sisi objek nih, meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sisi subjeknya itu berupa pemerintahan, pusat maupun daerah. Sisi proses itu rangkaian kegiatannya. Terus sisi tujuan itu meliputi seluruh kebijakan tentang penguasaan objek tersebut. Nah, selanjutnya materi tentang asas-asas pengelolaan keuangan publik. Ada asas tahunan, asas universalitas, kesatuan mempertahankan hak budget, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksa keuangan. Lalu materi perbedaan pengelolaan keuangan antara institusi pemerintah dengan non-pemerintah nih. Tujuan, kalau pemerintah fokus pada pelayanan publik, kalau non-pemerintah itu cenderung tujuannya itu untuk keuntungan. Kemudian ada sumber pendanaan nih. Pemerintah mengandalkan pajak, retribusi, dan lain-lain. Kalau non-pemerintah itu berdasarkan investasi, pinjaman, atau pendapatan dari kegiatan usaha. Kalau dari regulasinya itu, pemerintah terkait dengan regulasi yang ketat. Kalau non-pemerintah itu akuntabilitasnya itu lebih ke kepentingan internal. Kemudian dari proses penganggarannya, kalau pemerintah itu penganggarannya yang formal seperti biasa, kalau non-pemerintah itu lebih fleksibel. Nah, kalau untuk risiko dan manajemen nih, pemerintah itu mengelola risikonya lebih kompleks dan beragam. Kalau non-pemerintah itu cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan terkait risiko ini. Nah, itulah materi yang saya dapatkan dan saya pahami di pertemuan 1 ini. Lesson learn yang saya dapatkan itu dari memahami definisi dan ruang lingkup keuangan negara, kita dapat menyadari betapa kompleksnya tugas pemerintah dalam pengelola sumber daya keuangan sehingga dibutuhkannya pengelolaan keuangan negara yang baik. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Lalu saya memahami perbedaan antara pengelolaan keuangan pemerintah dan non-pemerintah, memberikan pemahaman tentang bagaimana tujuan organisasi untuk menganggarkan untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.